Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan sedang berada di salah satu lembah di Superstar Batang Surgawi dan melihat orang-orang dari Istana Dewa Pemburu yang sedang mencarinya. Dan orang-orang ini mendapatkan informasi keberadaan Xiaoyan dari wanita yang pernah ditolong olehnya. Faktanya, ketika Xiaoyan menyelamatkan mereka dari mulut monster, dia sudah memperhitungkan bahwa akan ada sebab dan akibat perbuatannya. Sosok pada binatang terbang itu adalah seorang pria berkulit gelap. Setelah melihat Xiaoyan, dia sedikit terkejut, lalu mengangkat gulungan di tangannya untuk membandingkannya dengan hati-hati. Dan kemudian pupil matanya sedikit menyusut. Benar saja itu kamu. Mata pria itu sedikit menyipit, dan ketika dia melihat Xiaoyan, niat membunuh muncul di matanya. Apakah kita saling kenal? Xiaoyan mengangkat alisnya, perlahan mendekat. Mata pria itu sedikit menyipit lagi, tapi saat berikutnya pupilnya melebar seketika dan keringat dingin keluar di dahinya. Xiaoyan berjalan di depannya, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil slip batu giok di telapak tangannya. Ekspresi pria itu berubah drastis, dan Xiaoyan bahkan bisa mendengar detak jantungnya yang semakin cepat. Dan dia sengaja berpura-pura lebih tenang sekarang. Kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Mengapa kamu berani datang mencariku sendirian dan ingin menggunakan slip giok ini untuk memberikan informasi? Xiaoyan bermain dengan slip giok di tangannya dan matanya menatap sosok itu dengan tajam. Saat berbicara, sekelompok api hitam menyelimuti orang ini. Bahkan tanpa berteriak, dia terbakar menjadi abu di bawah api hitam. Para pemburu Dewa Petarung Bintang 6 berani datang mencariku. Apakah Istana Dewa Pemburu ini mencoba membunuhku? Tapi itu terlalu ceroboh. Xiaoyan melihat sosok di depannya yang berubah menjadi abu dan nyala api tersebar. Dan Xiaoyan tidak lupa untuk mengambil cincin penyimpanannya. Setelah pergi, Xiaoyan menghancurkan slip batu giok di tangannya pada saat yang bersamaan. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi 4 atau 5 pelangi datang dari sekitarnya. Mereka memindai sekeliling, tetapi ketika mereka tiba, tidak ada tanda-tanda Xiaoyan. Hanya ada satu binatang terbang yang belum pergi, dan beberapa orang sedikit mengeringit. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di salah satu sudut ujung hutan, Xiaoyan berdiri, menatap mereka dengan dingin. Tampaknya Istana Dewa Pemburu memberi tanda padaku. Tetapi sebelum memasuki jurang kutub, aku tidak dapat membunuh Dewa Pemburu ini dalam jumlah yang besar. Mengirim Dewa Pemburu tingkat ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui detail kekuatanku. Jadi, tidak perlu mengeksposnya sekarang, gumam Xiaoyan. Beberapa Dewa Pemburu menginjak binatang terbang itu, dan setelah memastikan bahwa teman mereka telah mati, wajah mereka dipenuhi amarah, dan mereka segera berpencar dan mulai mencari. Melihat ini, Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya dan menghilang ke dalam hutan. Yang terkuat tidak lebih dari tahap awal Dewa Petarung Bintang 9. Jika aku tidak ingin mereka menemukanku, maka mereka tidak akan dapat menemukanku. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Sosoknya bergegas keluar, berubah menjadi pelangi panjang dan melesat ke kejauhan. Dia terus mencari sumber ki. Saat ini, kekuatannya secara bertahap ditingkatkan. Seharusnya segera, gumam Xiaoyan, dan matanya terlihat sambil memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, di suatu tempat di Superstar Batang Surgawi, ada sosok yang sedang duduk bersila yang membuka matanya dengan mengesankan, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Siapa yang begitu berani menyerap kekuatan bintang dari Superstar Batang Surgawi? Sosok itu berteriak, dan aura dengan cahaya keemasan yang kuat melonjak dari tubuhnya. Jelas, itu adalah abadi.
Dia adalah master bintang dari superstar batang surgawi ini, dan justru karena berkat kekuatan abadi yang terkandung di dalam superstar batang surgawi, maka dia dapat dipromosikan menjadi kaisar abadi. Tetapi pada saat yang sama, dia juga harus menjalankan misi melindungi superstar batang surgawi. Setelah superstar batang surgawi mati, keabadian kaisarnya juga akan ikut hilang. Sosok itu melonjak karena marah, lalu menggerakkan tubuhnya secara langsung, tersapu dari kegelapan, dan muncul di atas kota besar. Penampilan sosoknya segera menarik pemujaan banyak orang. "Selamat datang Tuan Bintang Hujan." Suara perkasa datang dari setiap sudut kota, dan banyak orang memandang dengan kagum pada Wuzan, yang pada saat ini amarahnya sedang melonjak di udara. "Semua kekuatan di atas Dewa Petarung Bintang 8 dari superstar batang surgawi, keluarlah!" Hujan berteriak keras. Di bintang besar ini, banyak orang kuat dibesarkan dan sumber daya alam Suanyin sudah kaya. Tetapi karena alam Suanyin tidak besar, maka orang-orang kuat relatif terkonsentrasi. Tentu saja, jumlah sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan dunia sensi. Begitu kata-kata Hujan jatuh, dia melihat pelangi panjang keluar. Dalam waktu singkat, ada lebih dari selusin sosok yang melayang di udara, termasuk petarung bintang 8 dan dewa petarung bintang 9. Namun keabadian hanyalah dia satu-satunya. Formasi ini sudah sangat kuat. Keabadian Hujan memimpin banyak dewa petarung saat ini, dan kekuatannya sungguh luar biasa. "Aku tidak tahu siapa yang telah menyelinap. Dia telah mengambil lebih dari setengah kekuatan bintang superstar batang surgawiku. Kita harus membunuhnya dan mendapatkan kembali kekuatan bintangnya." Hujan memandangi para dewa petarung dan berteriak tajam, dan semua dewa petarung saling memandang. Sosok mereka segera memadat, matanya berkilat dengan niat bertarung yang kuat. "Para dewa petarung superstar batang surgawi, ikuti aku ke inti superstar batang surgawi, dan mari kita bunuh orang yang mencuri kekuatan bintang," teriak Hujan dengan marah, dan kemudian tersapu lurus menuju jurang maut yang dalam. Dan setelah mendarat ribuan kaki, Hujan dengan paksa menerobos tanah dan terus menyapu ke arah inti, dengan semua dewa petarung mengikuti di belakangnya. Saat ini, setelah superstar batang surgawi mengalami sesuatu yang aneh, para dewa pemburu itu juga merasa ada yang aneh. Mereka tidak mengikuti kelompok itu, tetapi membuat orang-orang di sini untuk berjaga-jaga karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Inti superstar batang surgawi ini adalah bola api berwarna biru muda, dan mustahil bagi orang-orang untuk mendekati ini karena suhu di sini sangat ekstrim dan tidak ada kekuatan fisik yang cukup untuk mendekatinya. Saat ini, pada jarak yang cukup jauh, terlihat sosok seperti titik hitam, dan ini tampak seperti debu di depan bola api biru itu, dan sosok itu sedang duduk bersila. Satu demi satu napasnya meluap dari api biru dan kemudian mengalir ke dalam tubuh sosok itu. Pada saat ini, sebuah tanda bintang muncul di dahinya. Apakah itu dianggap sebagai bintang dari dewa asli? Sosok itu perlahan membuka mulutnya. Ini adalah avatar Xiaoyan dari dewa asli. Xiaoyan mendapat informasi dari sisa jiwa klan Cimi bahwa kekuatan fisik dewa asli memiliki 9 bintang yang berbeda dari klasifikasi sumber Qi, dan alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan memasuki superstar batang surgawi adalah karena dia menghargai kekuatan, dan kekuatan yang terkandung di dalam bintang besar ini adalah kekuatan bintang-bintang. Avatar dewa asli telah menyerapnya selama beberapa bulan. Segel bintang pertama muncul di alis bintangnya, dan avatar dewa asli telah menyerap sekitar setengah dari kekuatan bintang. Avatar Yuan Shen pada saat ini
harus dianggap sebagai kekuatan yang benar-benar sebanding dengan langkah kedua keabadian kaisar. Menurut perhitungan ini, dengan kekuatan fisiknya, maka avatar Yuan Shen dapat menerobos langkah ke-9 dari keabadian kaisar. Mungkinkah itu harus lebih kuat? Apa yang ada di atas keabadian kaisar? Gumam Xiaoyan, tetapi segera menunjukkan senyum pahit. Tidak peduli seberapa kuat klon dewa aslinya, itu tidak berguna. Sekarang dia hanya dewa petarung bintang 7 tahap menengah. Jika kekuatannya tidak ditingkatkan secepat mungkin, semuanya tidak ada artinya. Tidak peduli seberapa kuat avatar dewa asli, semakin besar kesenjangan kekuatan dengannya, semakin pendek teknik pembentuk kehidupan dapat bertahan, sehingga peningkatan kekuatannya sangat mendesak. Aku sudah menyerap setengahnya. Aku masih tidak bisa terlalu serakah. Dan ini hampir selesai. Xiaoyan tersenyum dan hendak pergi sambil bergumam. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh mencapai telinga Xiaoyan dan sekelompok sosok muncul di ujung. Dan sosok ini benar-benar Wu Zhan, master bintang dari superstar Batang Surgawi. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan abadinya untuk melindungi dewa petarung. Jika tidak, panas yang memancar dari inti biru ini tidak akan dapat diterima oleh dewa perang biasa. Siapa yang kamu tunggu? Berani mengambil kekuatan bintang dari superstar surgawiku? Mencari kematian. Mata Wu Zhan segera terkunci pada avatar dewa asli Xiaoyan di kejauhan, dan niat membunuh melonjak di matanya. Mendengar ini, Xiaoyan dengan tenang menatap Wu Zhan yang marah di kejauhan dan tidak menjawabnya. Melihat Xiaoyan tidak tergerak, meskipun wajah Wu Zhan dipenuhi amarah, dia masih merasa sedikit khawatir di hatinya. Lagi pula, dia tidak bisa merasakan fluktuasi aura dari dewa asli. Dengan bisa berada di dalam inti bintang yang suhunya sangat panas, dan jika orang tersebut dalam keadaan baik-baik saja, maka kekuatannya tidak boleh diremehkan. Apalagi Wu Zhan tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan avatar dewa asli yang membuatnya merasa tidak nyaman. Melihat bahwa Wu Zhan tampaknya tidak memiliki tindakan lebih lanjut, Xiaoyan berbalik dan hendak pergi. Tetapi tindakan Xiaoyan tampaknya membuat wajah Wu Zhan sedikit gelisah, dan yang terakhir membuat reaksi. Berhenti, kembalikan kekuatan bintang-bintang, atau semua makhluk superstar Batang Surgawi akan hidup bersamamu selamanya, teriak Wu Zhan. Xiaoyan berhenti sejenak setelah mendengar kata-kata itu dan menoleh untuk melihat Wu Zhan. Bagaimana jika aku tidak mengembalikannya? Jawab Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Faktanya, Xiaoyan telah menunjukkan kasih sayang dan hanya mengambil setengahnya. Jika itu adalah bukan avatar dewa asli, bintang ini akan direduksi menjadi bintang yang tidak berguna tanpa kekuatan bintang. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya datang dari dunia lain. Di alam Xuanyin, bukan giliranmu untuk melakukan kesalahan. Mata Wu Zhan segera melonjak dengan niat membunuh, dan dia membuka mulutnya untuk menguji Xiaoyan. Berhenti bicara omong kosong. Bertarunglah jika kamu ingin bertarung, teriak Xiaoyan dengan dingin, dan tekanan tiba-tiba datang ke sisi Wu Zhan. Napas yang kuat keluar. Baiklah, jika itu masalahnya, maka kamu akan mati di sini. Wu Zhan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap, dan bulu panah emas yang tak terhitung jumlahnya mengembun dalam sekejap di belakangnya, dan kemudian mengalir ke arah Xiaoyan seperti hujan deras, dan Xiaoyan dikurung di dalamnya. Kekuatan abadi terkandung pada bulu panah emas ini. Kekuatan gerakan Wu Zhan dapat menembak dewa petarung menjadi saringan, dan kekuatan abadi yang beredar meledak dengan jeritan mendengung.
Melihat jutaan bulu panah hujan yang bersiul di seluruh langit, Xiaoyan hanya sedikit mengangkat kepalanya. Matanya memantulkan bulu panah yang mendekat dan tubuhnya tetap tidak bergerak. Sepertinya tidak ada persiapan untuk menghindar sama sekali. Jika kamu berani menghadapi bulu panah emas secara langsung, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, itu pasti akan menembus seluruh tubuhmu. Hujan mendengus dingin saat melihat ini dan menatap Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan berbalik dan melihat lurus ke arah Hujan. Kemudian, sosok itu tidak hanya dapat menghindari sejuta bulu panah emas, tetapi menginjak ke depan dengan telapak kaki menghadapnya. Dan sosok itu bergegas keluar, langsung menuju ke Hujan. Xiaoyan tidak memiliki fluktuasi ki sumber di tubuhnya, tetapi ketika dia benar-benar melihat Hujan, yang terakhir hanya merasa seolah-olah pikirannya sedang dipalu dan seluruh pikirannya membeku. Dengan mata yang gemetar, dia melihat bulu panah emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tubuh Xiaoyan, dan kemudian bulu panah emas itu tidak terlihat seperti yang dipikirkan oleh Hujan, yaitu menembus tubuh Xiaoyan, tetapi sebaliknya, semua bulu panah itu jatuh saat menyentuh tubuh Xiaoyan, seolah-olah dia telah diledakkan ke dinding besi dan roboh dalam sekejap. Bahkan tidak ada bekas luka, dan Xiaoyan berjalan di tanah di antara bulu panah emas itu. Ketika dia melangkah keluar dalam 2 langkah, dia mengangkangi kehampaan dengan cepat mendekati Hujan, memandang Hujan dengan tenang, lalu meninjunya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族信任失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。